Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis kajian Masjid Nurul Huda Bandara Ngurah Rai yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Allah jalla wa ala, Allah yang telah memberikan kemudahan bagi kita semua untuk bisa selalu beristiqomah di atas kemuliaan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena wallahi, bukankah Allah yang mengatakan bahwa orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah dan dia beriman dengan apa yang Rasul bawa, Allah janjikan dua kemuliaan dari rahmatnya. Yu'tikum kiflain min rahmati wa yaj'alakum nuran tamsuna bihi wa yaghfir lakum. Allah akan berikan dua kemuliaan dari rahmatnya, diberikan cahaya dalam kehidupannya dan dia orang yang diampunkan oleh Allah. Masya Allah. Nah, ini kemuliaan yang memang selalu Allah janjikan untuk setiap muslim yang beriman, yang bisa beristiqamah. Kadang-kadang pun dibahasakan dengan kata hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Setelah dia beriman, setelah dia beramal saleh, ya Allah mengatakan, memberikan kepada mereka hayatan thayyibah. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah akan berikan kehidupan yang baik. Nah, kehidupan yang baik ini umum. Karena kalimat thayyibah di sini lebih kepada sesuatu yang baik dan harum. Ya, lebih dari khair. Cuma sekedar dikatakan baik. Tapi kalau thayyibah lebih kepada sesuatu yang memang baik dan wangi gitu. Kita akan coba bahas pada perjumpaan kali ini seperti yang diinformasikan oleh panitia tentang kajian maafkan anakmu yang belum bisa membuatmu bahagia. Ini lebih kepada kata yang menyesali diri yang diucapkan oleh seorang anak untuk orang tua. Sering kita mendengar ayat yang Allah firmankan, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kalian pada Rabb yang menciptakan kalian. Allah menggunakan kata irji'i ila rabbiki, bukan irji'i ila ilahiki. Tapi kalimat rabbiki, Rabba ya rubu itu artinya yang mencipta dengan proses.
Ya, jadi itu nama Allah, Rabb. Makna Rabba ya Rabbu itu yang mencipta dengan proses. Allah Rabbi. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kalian kepada Rabb yang menciptakan kalian radiyatan mardiyah. Dalam kondisi ridha dan diridhai. Ridho yang paling gampang itu yang kita dapatkan ridho Allah dengannya adalah ridho orang tua kita. Ya, jadi kalau ada orang mengatakan maafkan anakmu yang belum mampu membahagiakan dirimu wahai orang tua gitu ya. Ya sebenarnya bukan cuma sekedar keluh kesah, karena berbakti ke orang tua itu kebutuhan. Ya, bukan menjadi sebuah hal yang diminta sama orang tua. Karena kalau sudah bicara bakti ini kita bicara ubudiyah, kita bicara ibadah. Bahkan dalam Al-Isra ayat 23 itu Allah mengaitkan, dalam ayat 21-nya Allah mengaitkan bahwa mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah itu disusul dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Allah menggunakan kata ihsan. Ihsan itu ada tidak ada, ya kita yakin melihat. Anta abudallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu walakin la yarak. Kalau ibadah sama Allah gitu kan. Kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Kalaupun kita tidak melihat Allah, kita yakin Allah melihat diri kita. Itu ihsan. Cuma kata ihsan ini digunakan pada berbakti sama kedua orang tua. Wabil walidaini ihsan. Dan tidak hanya satu yang disebut. Wabil walidaini kedua orang tua berbuat ihsan. Ya walaupun Nabi ntar menginformasikan ketika ada sahabat bertanya, siapa di antara orang tua kita ini yang paling kita muliakan? Ibumu, 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 ayahmu. Ya, ada ukurannya gitulah. Tapi Islam menekankan ihsan, berbuat baik. Maknanya ada tidak ada orang tua. Kalaupun dia masih hidup, temui dia, rawat dia, jaga dia. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalaupun terjadi perbedaan di antara kalian, bahkan sampai level orang tua kita berbeda agama, bahkan sampai orang tua kita mengajak pada perbuatan syirik kepada Allah yang Allah paling benci perbuatan tersebut, fala tuti'huma, jangan patuhi. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi jangan dibenci. Wasahib, ayo adakan persahabatan. Bukan fasahib, wasahib. Karena bersahabat itu nggak mudah. Ya kayak kita menjalin ukhuwah Islamiyah itu nggak mudah, cuma teori yang disampaikan. Makanya ketika sahabat menjelaskan tentang masalah soft yang rapat saja, ya Allah akan rapatkan ukhuwah kalian dengan soft yang rapat. Ukhuwah dikaitkan dengan soft yang rapat. Rapatnya cuma pertama, kesononya nggak rapat, betul. Kenapa? Karena memulai itu berat, mempertahankan jauh lebih berat. Sebenarnya kalau sudah masing-masing punya disiplin, punya keinginan, dia bisa beristiqomah. Jangan cuma bertanya, Ustadz bagaimana cara beristiqomah? Kitanya mesti berhajat dengan istiqomah. Kalau kita sudah berhajat dengan istiqomah, kita akan maksimalkan konsentrasi. Kayak orang nyari tumakninah gitu loh. Bagaimana mau tumakninah dalam sholat? Bagaimana mau paham dalam sholat tersebut kalau dia sendiri nggak mengerti apa yang dia lakukan? Padahal kalaupun dia maksimalkan sebuah perbuatan baik, harusnya dia sadar dia punya iman yang naik turun. Orang khusyuk konsentrasi saja bisa drop loh, apalagi yang nggak khusyuk nggak konsentrasi, waduh. Ya. Islam, iman, patuh, benar. Agama kan begitu. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat wasadiqina wasadiq. Levelnya gitu kan. Islam, iman, qanit, patuh dan taat, shadiq, benar. Anda nggak bisa mengabarkan kepada manusia, saya benar loh dalam beragama. Menurut siapa? Karena stepnya bagaimana? Anda seorang muslim, iya, setiap bayi yang lahir juga Islam. Cuma untuk mengemas keislaman menjadi bukti keimanan ini, nggak semua orang bisa gitu loh.
Ya, orang bisa patuh dalam syariat kalau imannya bagus. Kita bicara ubudiyah ya, patuh dengan ibadah tersebut gitu loh. Ya, kita akan coba bahas tentang orang tua. Bagaimana saya bisa senang berbakti, Ustadz, bukan cuma sekedar dengar ceramah pulang berbakti sehari dua hari, hari berikutnya ribut lagi sama orang tua gitu. Tidak, dia berhajat dengan bakti. Namun dia butuh mustajab doa dalam doa yang dia panjatkan. Dia ingat ada Uwais Al-Qarni, lelaki yang bukan direkomendasi sebagai penghafal Quran, periwayat hadis atau ulama besar, tidak. Cuma orang yang berhajat dengan bakti kepada kedua orang tua, sampai Allah muliakan dia dengan terkenal di langit bukan di bumi. Oh, kalau Uwais sudah mengangkat tangan ke langit, tidak akan pernah tangannya turun kecuali dijawab sama Allah. Sampai Rasul bilang ke Umar dan Ali, temui Uwais, mintakan Uwais untuk berdoa untuk kalian. Masya Allah, sahabat loh. Umar fil jannah, Ali fil jannah. Dua penghuni surga suruh datang ke Uwais. Dahsyat. Jadi kalau orang sudah tahu begini, wow, Masya Allah. Buat apa saya merengek kepada guru saya? Buat apa saya merengek kepada teman-teman saya? Atau mendatangi tempat-tempat yang dikatakan mustajab dalam doa? Ini keramat duniamu dekat sekali. Orang tuamu yang kalaupun dia sudah wafat, wallahi doamu pun masih masuk ke lubang kuburnya sebagai bukti kesolehan dirimu. Karena doa yang pernah dia panjatkan untukmu lebih panjang ketimbang usia yang kau miliki. Dari awal menikah orang tua sudah mengatakan Rabbi habli minas sholihin. Waktu dia belum punya anak, dia minta sama Allah diberikan anak yang saleh. Saat kita belum lahir, saat kita sudah lahir, mereka pun mengatakan Rabbi habli minas sholihin. Bahkan lebih daripada itu, keinginan punya anak yang soleh dia jaga. Jangankan manusia yang mau jahat sama anaknya, nyamuk dan lalat pun dijaga darinya. Orang tua itu. Makin anak lemah, makin anak punya kekurangan, makin orang tua cuma mikirin anak yang seperti itu. Ya, kadang-kadang kita suka komplain ya sama orang tua, bertumbuhnya dewasa kita ini, anak banyak di rumah, orang tua kita punya anak banyak, kita punya saudara, kita suka ngelihat kayaknya ada ketimpangan ini. Kita punya umi, kita punya abi, ini kok condongnya sama si abang aja itu loh, atau sama si ade aja. Kita suka komplain, mah, bah, anak ini kan banyak, nggak satu aja. Kenapa sih mesti dia lagi, abang lagi, abang lagi, abang lagi? Kalau kesah kita seperti itu kan, dengan 1000 alasan. Yang adil dong, Allah gini gini gini. Kita nggak tahu hati orang tua kita yang kita tanya seperti itu. Dia cuma bisa mengatakan, nanti nak, kalau kau sudah jadi orang tua dan kau dititipkan anak sama Allah, kau akan memaklumi apa yang kami lakukan pada hari ini. Kalau kamu isyarat pun cukup, udah diam, cukup. Kau lihat wajah orang tuamu sedang suntuk pun kau paham. Tanpa bertanya pun kau mengerti apa yang dibutuhkan sama orang tuamu. Tapi kalau yang satu ini, saya nggak berkeluh kesah, tapi nggak paham-paham gitu loh. Nggak pernah ngerti orang tua ini pegel gitu loh. Sehingga orang tua itu seperti jamur di musim hujan, cintanya tumbuh dengan masalah yang anak lakukan gitu loh. Makin anak punya masalah, makin orang tua kepikiran. Karena memang Allah mengatakan innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sama seperti Allah yang mempertontonkan cintanya dengan menguji. Dan cinta timbul dengan ujian. Harusnya seperti itu, harusnya. Anda yang mengatasnamakan cinta kepada tanah air, tolong, masalah tanah air kita banyak masalah nih. Jangan lelah, doakan negeri kita. Anda yang butuh pemimpin-pemimpin yang baik, jangan cuma mendemo, mencaci maki, menghujat, doakan yang ada. Hasan Al-Basri mengatakan, kalau aku tahu usiaku sampai besok, hari ini masih bisa berdoa, yang kudoakan minta pemimpin yang adil dan dijaga oleh Allah. Karena
Ada cara untuk mendatangkan sesuatu. Bukan cuma sekedar keinginan dan hayalan, bukan. Nanti ketika kau sudah jadi orang tua, kau tahu ternyata di situ kita mulai paham arti cinta. Cinta yang sejati ketika kita bisa mencintai seseorang karena kekurangannya, bukan karena kelebihannya. Lu kok bisa seperti itu, Ustaz? Iya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Bahwa sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Dan orang yang paling berhak mendapatkan manfaat dari hidup kita, dari karya cipta yang kita buat, orang tua kita, bukan orang lain. Apa artinya popularitas, dipuji banyak orang, tiap berhenti diajak selfie? Apa artinya? Dielulukan jutaan manusia, semua orang suka memandang kita, tapi hubungan kita dengan orang tua kita nggak baik, wallahi tidak ada kemuliaan dalam hidup kita. Karena yang kita butuhkan ridhonya Allah, bukan ridhonya manusia. Rasulullah mengatakan, in lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali walakin afiatka usauli. Betul-betul hanya Allah yang dia butuhkan, dan didapatkan dengan cara yang mudah. Kalau beliau yatim piatu, ya jelas sekali bagaimana kondisi orang tuanya. Diamsalkan sama beliau, ibumu, ayahmu, baru yang lain. Betul. Sehingga ketika dia tahu bahwa memang sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya, dia mulai berpikir, apa yang bisa aku berikan kepada kedua orang tuaku? Karena kalau Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ad-Dawa dan beberapa kitab beliau lainnya itu sering mengamsalkan manusia dengan istilah itu pohonan, tanaman, tumbuhan. Ya, pepatah mengatakan mayazra yahsud. Siapa yang nanam itu pasti manen, pasti metik lah. Ini kita ini seperti tanaman yang dititipkan Allah kepada kedua orang tua kita untuk ditanam, dijaga, dirawat. Terkadang ketika grow up, ranting yang tak penting dihilangkan. Bukan bukti sebuah kegalakan dan kejahatan orang tua, bukan. Karena orang tua tahu ini nggak penting, ini penting, ini nggak penting, ini nggak penting. Supaya anaknya tumbuh nanti, berharap satu waktu ini pohon ini berbuah. Bukan berarti nggak bisa beli buah yang dibuahkan oleh pohon. Tanam pohon rambutan berbuah, ngapain repot-repot? Beli aja 3 ikat paling 20.000. Ini kalau orang yang nggak mau pusing gitu ya, ngapain tanam durian 5-10 tahun baru berbuah? Ahsan beli paling sekilo berapa, dijamin gak gagal gitu loh ya. Ini kalau orang yang bicara dunia mungkin sesimpel itu, tapi beda ya. Kita menanam, kita merawat, kita membesarkan, kemudian tumbuh buah. Apalagi kalau buah tersebut sempurna, nggak malu disuguhin sama tamu, beda. Sama dengan kita merawat anak. Al-jaza bi jinsil amal, malah balasan tergantung perbuatan. Itu nggak main-main itu. Ucapan yang azim yang Rasul sampaikan kepada umat. Al-jaza bi jinsil amal, balasan tergantung perbuatan. Kita hanya bisa mengatakan bahwa wamalladatu illa ba'da tabi. Bahasa kita begitu ya. Tidak ada kenikmatan kecuali mengalami kelelahan. Tapi Islam mengatakan bahwa al-jaza bi jinsil amal. Inna idhamal jaza ma'izamil bala. Ini orang tua rasakan. Apa yang dia buat itu yang bakal dia petik. Ayat mengatakan ketika Allah jelaskan dalam Al-Quran, wahfid lahuma janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu ayat diterjemahkan merendahlah kau di hadapan kedua orang tuamu. Merendahlah kau seperti piik burung di hadapan induknya yang mengepak-ngepakkan sayapnya. Karena setua apapun kau di mata keluargamu, istri dan anak-anakmu, sehebat apapun kau di mata pegawai yang kau miliki, semulia apapun kau di mata masyarakat, demi Allah, kau bocah kecil di hadapan orang tuamu. Enggak usah malu sama orang tua.
Ada kebanggaan dia dulu pernah ditidurin pahanya dan dibalur kita dengan doa. Gak usah malu. Dulu tangannya yang kokoh, waktu masih muda kita gandeng, bangga jalan sama orang tua. Terlepas dari gandengan kita menangis, Bapak, Abah, Mama. Sekarang tangannya sudah gak kekar lagi kayak dulu. Gak usah malu gandeng tangannya. Dulu kau pulang sekolah masih berkeringat, bau debu dan matahari. Yang kau cari pundak ibumu, kau rangkul dari belakang. Sekarang nggak bisa lagi, Ustaz. Bukan nggak bisa, kau yang tak butuh itu. Serba salah, Ustaz. Saya menikah dengan seorang wanita dengan harapan hadiah anugerah untuk mereka. Saya pengen buktikan kepada mereka bahwa anaknya adalah sosok pemuda yang mampu membawa hadiah untuknya. Gak bisa, Ustaz. Saya pernah gandeng istri saya menemui orang tua saya, Ustaz. Saya cium tangannya, saya cium keningnya. Istri saya pun melakukan itu. Kemudian kami izin mengatakan, Ma, Pa, kita mau ada kegiatan dulu di luar, mau jalan dulu lah, pengantin baru lah, mau honeymoon lah, inilah. Mereka senyum dan berkata, oh ya udah. Kita berbalik badan, kita nggak pernah tahu. Kita cuma gandeng tangan istri kita, bangga di depan mereka. Mereka lihat tangan mereka sambil berkata, ya Allah, udah berapa lama tangan ini nggak digandeng seperti itu. Kau rangkul pundak pasanganmu dengan bangga, seakan-akan kau lelaki yang sudah tidak apa istilahnya, laki-laki yang tak laku-laku lagi. Ya. Kau sekarang sudah jadi punya istri, jadi seorang suami. Bangga kau berjalan di hadapan orang tuamu. Kau rangkul pundak pasanganmu. Kamu nggak tahu kalau ibumu melihat pundaknya sambil mengingat pernah dirangkul seperti itu, gitu loh. Kamu lupa Allah titipkan kata puncaknya usia itu 40. Falamma balagha asudda wa balagha arba'ina sanatan. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Allah katakan bahwa puncaknya usia itu 40. 41 itu 39. 42 itu 38. Kalau 50 itu seperti usia 30. Usia 60 seperti usia 20. Usia 70 seperti usia 10. 71, 72. Orang tuamu itu seperti anak bocah yang di usia 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Bahkan ketika usia 80 dia bayi. Kau pernah ada di masa usia itu yang kau katakan sekarang ayahmu galak, ngomong gak ada isinya, senangnya cuma ngomel. Ibu orang yang paling cerewet, ngatur saja bisanya, sama menantu nggak pernah akur, sangat menakutkan. Wallahi kita pernah lebih daripada itu. Dimasakan semua masakan. Tak boleh kau berkata sesuatu terjadi seakan-akan kau tinggal di surga bersama mereka. Cerewetnya kamu, masya Allah. Bingung ibu. Makan dibikinin, susu dibuatin, jajan dikasih, masih nangis saja. Kamu lebih cerewet. Tapi dia cari tahu kenapa anaknya seperti ini. Bertanya sama yang lebih berilmu, bawa ke dokter atau apa. Kadang-kadang digendong keluar. Malam-malam cuma cari hawa dingin karena dulu belum ada AC, belum ada kipas angin. Kadang-kadang kipas sate buat ngipasin anaknya, betul? Mereka ada usaha untuk mengetahui apa yang dibutuhkan oleh anaknya. Sadar tidak sadar Allah letakkan kemuliaan cinta pada kedua orang tua kita. Wajar kalau ulama mengatakan kasih orang tua sepanjang jalan, kasih anak sepanjang gala, itu wajar sekali. Karena mereka punya harapan anak ini dibesarkan dengan cinta. Dia berharap sekali anaknya akan menyiapkan maklum pula dengan cintanya pada dirinya. Satu saat nanti ayahmu bukan ayahmu yang 20 tahun yang lalu.
Satu saat nanti nak, ibumu bukan ibumu yang 30 tahun yang lalu nak. Ada masanya nanti nak, di mana mereka ini bukan lagi orang-orang muda yang kuat. Mereka orang-orang tua yang seperti kau ketika di usiamu yang gagah ini punya rasa takut kalau besok makan apa. Datang bulan Ramadan, buat orang yang bekerja akan berpikir, ya Allah, harga naik ini. Besok buka pakai apa? Anak-anak bagaimana? Panik. Negeri kita selalu seperti itu. Orang tuamu sama. Di kampung sana, dia pun bingung, bukan tidak. Tapi tidak banyak anak muda yang bertanya kepada kedua orang tuanya menjelang Ramadan. Assalamualaikum Umi. Handphonenya banyak. Tiap nomor, tiap provider satu handphone. Dari telepon ibunya, Assalamualaikum ma. Waalaikumsalam. Ya Allah ma, ini mau Ramadan sebentar lagi ini. Kenapa saya? Kenapa? Orang tua simpel sekali bahasanya. Nah, saya nggak pengen Abi Umi di kampung sana bingung. Sudahlah, akulah buah yang pernah kau tanam. Aku akan menjadi sesuatu yang bermanfaat buat kalian. Tugas kalian menyempurnakan ibadah kalian. Sudah kutitipkan urusan sebulan beres. Jangan pikirkan lagi mencari nafkah. Sudah kucukupi kau sebulan ini insyaAllah. Masya Allah. Apa yang kalian butuhkan bilang. Walaupun mungkin wujud anakmu tak ada di sana, wahai ibu, demi Allah, namamu terukir dalam hatiku. Kan kucukupi yang kau butuhkan. Tenang orang tua. Kalaupun tidak bisa datang karena mungkin dia kerja, mau bilang apa? Kita nggak ada libur Ramadan, betul? Kecuali long weekendnya min 7+7 nanti. Tapi kayaknya nggak bisa deh mah. Nggak mungkin datang juga karena macet, resikonya gini. Nggak ada masalah, dicukupi sudah. Ketika waktunya datang nanti juga orang tua menunggu kedatangan kita. Kenapa? Karena ingin mengatakan terima kasih nak. Kau telah membuat ibadah kami orang tua ini tenang. Karena yang kubutuhkan tak lagi ku cari, tapi kau fasilitasi nak. Itu yang baik. Datang kita ketika Idul Fitri pun nikmat sekali. Ini tidak, kita nggak pernah bertanya apa kebutuhan mereka. Kita juga nggak akrab sama mereka. Pokoknya pulang kampung bawa anak, bawa pasukan, sambil bertanya, masak apa mak? Masak apa? Masak air gitu. Ngasih tidak, nyukupin tidak, malah ngebebanin. Allahu Akbar. Tapi lagi-lagi orang tua kita nggak lelah untuk menyambut kita, bak tamu yang paling agung. Dicat tembok rumahnya, dibersihkan. Karena anak-anak mau kumpul, cucu mau kumpul. Lihat mereka, seperti bumi yang dibuang sampah mengeluarkan buah yang baik. Lihat mereka, seperti bumi yang betul-betul dibuang kotoran sekalipun mengeluarkan yang bermanfaat buat manusia. Itulah orang tua. Harusnya kita berpikir bagaimana mendatangkan kemuliaan tersebut. Apalagi Allah sudah katakan tadi, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tua berbuat ihsan. Ihsan yang kau lakukan untuk mereka ini tidak mungkin bisa kalian lakukan sebelum kalian mentauhidkan Allah. Tauhid bukan cuma mengesahkan Allah, liwahidallah wa liwahidin kun wahidan, bukan cuma sekedar itu, tapi paham konsekuensi ketika kau bertauhid kepada Allah, kau mentaati semua perintah Allah. Dan Allah lah yang perintahkan kita untuk menjadikan orang tua kita keramat dunia kita. Getarkan hati kita karena memang Allah perintahkan. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imanan. Kalau ditambah ayat oleh imam atau siapa yang baca Quran, zadatuhum imanan, tambah imannya. Maksudnya apa? Gerakkan hatimu dengan ayat tersebut. Apa tidak bergetar ada imam yang mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Apa enggak bergetar hati kita? Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Siapa yang jiwanya tenang? Kita enggak pernah berpikir. Padahal simpel sekali. Tentu orang kaya yang bersyukur, orang miskin yang bersabar.
Orang yang bersabar dengan ujian, orang yang tetap berhusnuzon. Dalam bab ini kita bahas orang tua, orang yang diuji sama rewelnya orang tua, sama penyakit yang tak pernah selesai yang orang tua rasakan. Demi Allah, cuma kita berhusnuzon, ini memang nikmat yang Allah berikan kepada kita, bukan beban. Orang tua sering sakit, orang tua betul-betul mengalami banyak masalah di usia tuanya. Jangan malah nelfon teman nanya di mana panti jompo, bukan. Harusnya kau mulai mencari waktu kosong untuk itu, gitu loh. Karena kalau bicara usia, walaupun umur di tangan Allah, tapi kalau bicara matematik ini kan sittin wa sab'in, umurnya cuma 60-70. Aqallu zada min zalik, sedikit yang lebih dari 70, betul. Nah kalau orang tua kita sudah 70, emang mau berapa tahun lagi usianya? Walaupun hak Allah ajal. Karena kalau kita sakit, ya orang tua rawat kita, ada kemungkinan kita sembuh dan tumbuh dewasa untuk mereka. Tapi kalau mereka sakit, kita obati, bukan berarti tambah umur 20 tahun lagi. Enggak, kita nggak tahu kapan. Hasan al-Basri menangis ketika ibunya wafat. Muridnya bingung, kok ulama bisa nangis dengan takdir yang Allah takdirkan dengan wafatnya orang tua. Kata Hasan al-Basri, saya bukan menangisi takdir, cuma saya sedih, pintu surga saya sudah tertutup. Buat orang yang masih punya orang tua, apa yang kau lihat dari wajah kedua orang tuamu? Tidakkah kau tatap kerut di keningnya? Cerita hidup yang kau tahu sebagai anak. Lihatlah bagaimana warna kukunya yang coklat. Bekerja keras mencari uang, seperak dua perak untuk kamu sekolah. Coba sekali-kali kau lihatlah ayahmu yang sedang tidur itu. Jangan cuma pegang lihat orang tua merem, terus lihatlah fisiknya. Kau lihat kakinya itu, kapalan di mana-mana, kakinya kotor, nggak mikirin lagi sepatu mahal atau branded, mencari uang untuk anak-anaknya. Coba pikirkan. Bahkan demi Allah kita ngalami masa-masa itu. Didandanin sore-sore sampai wangi, sampai rapi. Orang tua kita nggak dandan karena nggak mikirin dirinya. Mereka buatkan makanan buat kita sebelum berangkat sekolah, sementara mereka belum makan. Coba sekali-kali dimuhasabahkan diri. Kalau sudah seperti itu, judul yang kita buat ini bukan cuma sekedar judul. Maafkan anakmu yang belum bisa membahagiakan dirimu. Iya, kenapa? Tanya kenapa. Karena kesempatan membahagiakan orang tua selalu ada. Sesuatu itu sulit ketika kita nggak mau melakukannya. Apa kata beliau, kata Ibnu Qayyim, innas safina la tamsi ala liyabas. Yang nggak akan pernah sampai di perahu kalau nggak di jalurnya, nggak digerakin, gitu loh. Ya kalau cuma sekedar dibikinkan puisi tentang orang tua, tentang ibu, buktikan, hei, dirimu tercipta untuk beribadah. Syukur kalau kau punya ibu yang paham, anak ini titipan ilahi. Dia sadar, akulah madrasah untuk anak-anaknya. Sejak awal ayahnya cerdas, mencari pasangan hidup bukan cuma pelampias syahwat, bukan cuma yuridul afaf. Yang dia butuhkan madrasah untuk anak-anaknya. Karena dia membutuhkan doa anak-anak yang soleh, anak-anak yang betul-betul paham bahwa orang tuanya ini butuh doa mereka. Anak-anak yang mengerti bahwa Rabbi habli minas solihin, ini bukan sesuatu yang main-main, yang mestinya dia berilmu dengan perbuatan tersebut, sampai dia sadar diri bahwa apa yang dia lakukan adalah sesuai dengan syariat yang Allah syariatkan. Bukan cuma sekedar mendengar informasi sebaik-baik manusia yang bermanfaat buat manusia lainnya. Manfaat kita apa buat mereka? Kalau mereka jelas, satu ibu bisa menjaga 5 sampai 10 anaknya. Jelas. Orang dulu kalau ditanya, Assalamualaikum Bu, Waalaikumsalam, ya Allah, masuk. Namu nih. Anak-anak pada kemana? Itu di belakang pada main semua. Oh Masya Allah. Itu yang pertama sudah dewasa ya. Ada, nah sini nak panggil. Yang kedua ada, tahu.
Yang si bungsu nggak kelihatan nih, sebentar lagi datang. Itu dia datang. Orang tua tahu. Ada istilah orang dulu suka bilang kalau urusan anak jangan kedip lah. Betul emang. Sekarang kita sama anak kita, wah masya Allah anak banyak nih. Tahu nggak kelihatan kemana itu anak. Yang pertama mana? Wallahu alam 2 hari udah nggak balik ini. Kalau adiknya sama. Kita beda, bobotnya beda. Atau orang tanya orang tuamu bagaimana sekarang? Anu udah lama nggak ketemu sama dia. Di kampung sih kondisinya wallahu alam. Coba usianya berapa sekarang? Ibu sudah 73, 74 lah, kurang lebih lah segitulah. Sering sakit. Allah alam nggak tahu ini. Subhanallah. Apalagi sampai ditanya, kamu lihat gak kalau tidur ada nyamuk yang menggigit tangan ibumu? Ya nggak ngelihat. Dulu ibumu melihat loh. Ada nyamuk yang menggigit tanganmu dan dia usir nyamuk tersebut. Kenapa? Karena merasa memiliki. Ini titipan ilahi. Ini anak titipan ilahi. Dan demi Allah, dia akan menyiapkan maklum untuk itu. Dia akan menyiapkan maklum untuk itu. Ketika kita berbuat 10 kesalahan, orang tua kita siapkan 11 maaf untuk kita. Ketika kita berbuat 100 keburukan yang orang nggak terima diri kita di masyarakat, orang tua kita nggak pernah menolak kita. Apakah tergerak hati kita untuk berpikir bagaimana mendatangkan manfaat? Ketika diperintahkan menatap wajah kedua orang tua kita supaya kau tahu diri, lihatlah di wajahnya ada proses hidup yang pernah kau di atasnya. Ayahmu putih kok kelihatannya hitam, berteman dengan terik matahari. Banting tulang, berangkat pagi bareng kang sayur, pulang malam bareng kelelawar setiap hari. Ayahmu lelah. Ayahmu di tengah-tengah masyarakat yang nggak baik agamanya, dia pegang agamanya, dia besarkan anaknya. Anaknya gede dikit berjemur di pinggir pantai, Subhan. Ayahnya dulu pakai sarung setengah betis dengan sendal jadul merek Lili yang kalau kepleset masuk semua kaki, betul. Bawa payung dengan congkok hitam sudah mulai keemas-emasan karena warnanya sudah mulai pudar. Datang ke notaris, jalan kaki beli tanah. Sekarang anaknya gagah, mobilnya baru, baju celananya branded, sepatunya apalagi, minyak wanginya wangi leher sama ketek beda, mau 2 wangi. Sepatunya mewah, wah naik mobil mewah, ke notaris jual tanah. Allahu Akbar. Saya pernah lihat di Singapura tuh ada Garden by the Bay, ya. Itu ada beberapa pajangan-pajangan masa lalu yang diceritakan. Salah satunya itu ada beca itu, ada beca yang dibawa sama orang tuh kalau di Cina itu. Di situ ada bacaannya bahwa beca inilah yang bisa membeli tanah dan membangun negara. Yang punya bisa seperti itu. Apakah yang melanjutkannya bisa? Masya Allah. Orang tua kita seperti itu, entah hitung-hitungan, bangkainya saja bermanfaat buat kita. Dengan orang tua kita wafat dapat waris kita, betul? Taruh yang tidak punya waris, namanya membuat kita mulia di mata manusia. Maka ada hikmah di balik orang tua wafat, kita menyambung silaturahmi dengan teman-teman orang tua kita, betul? Bagaimana Nabi menjaga hati para sahabat yang Nabi kenal ayahnya. Nabi cinta sama Usama bin Zaid karena Zaid adalah sahabat dan kekasih Rasul. Kita nggak pernah dirugikan dengan wujud orang tua kita. Kita orang yang betul-betul tahu bahwa apapun yang kita lakukan harusnya seperti apa yang disyariatkan gitu loh. Jadikan bahwa yang namanya berbakti ini adalah bukti sebuah kebutuhan. Memang kita butuh orang tua kita. Kita butuh orang tua kita. Kita butuh berbakti, bukan ibadah yang butuh kita, bukan. Suka salah paham nih kita. Terkadang kita beranggapan bahwa ibadah yang butuh kita. Ini alhamdulillah nih Ustaz, tumben maghrib penuh Ustaz. Ini Allah untung nih hari ini. Allah untung.
Ente yang beruntung, makin banyak jamaah, makin besar pahalanya. Harusnya begitu. Ini orang tua aneh tat, untung tat punya anak aneh tat. Ente yang beruntung punya orang tua dia. Karena sabab dia Allah muliakan ente. Ada manusia terlahir orang tua bermanfaat buat anaknya. Atau mungkin satu waktu kau dikecewakan dengan orang tuamu, tapi demi Allah, Allah ciptakan kamu peruntukannya untuk mereka. Ada orang berkeluh kesah, Ustaz Suhan, Ustaz kalau ngomongin orang tua, Ustaz, Allah Ustaz, kayaknya Masya Allah antum punya orang tua yang baik banget. Ya, orang tua anak baik, Alhamdulillah, dengan 1000 kekurangannya. Semoga Allah muliakan mereka. Tapi kalau orang tua anak, Ustaz, antum nggak ngalamin jadi anak dia, Ustaz, Alhamdulillah, Anda bilang begitu. Sudah, Masya Allah, Ustaz. Kalau anak nggak pinter-pinter bergaya di depan dia, Ustaz, nggak ada baiknya anak di mata dia, Ustaz. Wow, segitunya, iya. Kalau antum mungkin orang tua antum baik, antum dibesarkan dengan cinta di rumah yang dianggap seperti sorga. Anak lahir nggak tahu mereka, Ustaz. Azan. Kita lanjutkan pada Isa nanti. Tambar kalau fikir. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita berkumpul kembali di rumah Allah yang mulia ini, yang mudah-mudahan Allah jadikan sebagai kebaikan yang kita kumpulkan dalam rangka berbekal berjumpa dengan Allah nanti insyaallah. Ya, kita lanjutkan kajian kita. Dibahas di bahasan awal tadi bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu adalah ibadah yang kita butuhkan. Karena dalam Islam setiap ibadah itu akan mendatangkan kebaikan buat si pelakunya. Dan ternyata memang yang dijanjikan sama Allah buat orang yang berbakti kepada kedua orang tua ini adalah keridhaan yang Allah akan berikan kepada dia. Sementara ayat banyak menjelaskan tentang radiyatan mardiyah. Jadilah orang yang ridha dan diridhoi. Mudah sekali mendapatkan keridhaan Allah kalau kita dapat keridhaan orang tua kita. Disinilah yang mesti kita pikirkan bagaimana mendapatkan itu. Maka disampaikan tadi bahwa kita berhajat dengan bakti sama orang tua, dan kita butuh dan mesti kita gerakan terus gitu loh. Bagaimana caranya untuk nggak bakal kita bisa melupakan mereka. Kadang-kadang kita dengan sahabat saja kita bisa mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan sahabat kita, menggunakan pakaian yang bagus, menyiapkan makan minum untuk kedatangannya. Ya, tapi kalau ke orang tua kita nggak seperti itu gitu loh. Kita nggak pernah berdandan rapi, bagus, keren. Ditanya sama orang tua, kita mau kemana? Nah, sudah keren bener ini. Anak mama sudah ganteng sekali. Nah, mau ketemu sama mama, mau ketemu siapa lagi? Yang paling berhak menatap ketampanan anakmu ini ya kalian lah. Kan begitu, ada kebanggaan, ada dialog lah sama mereka. Ya. Tumben masak banyak ini kamu, Masya Allah. Ada apa? Hari ini aku libur mah, Pak. Hari ini aku pengen santai di rumah sama kalian. Kita bikin pesta-pesta kecil lah. Gak pernah kita buat seperti itu. Kalau buat teman, wow. Sampai kadang-kadang gelas saja buat menyambut teman itu cangkir sama tatakannya matching, betul. Nggak berani, beda merek nggak berani. Ini kalau bisa coba deh pakai tutup kalau bisa. Kenapa sih Pak? Ini yang datang orang penting gitu loh. Sepenting apa mereka dibanding kedua orang tua kita gitu loh. Ini kita orang yang nggak bisa meletakkan rasa cinta pada tempatnya.
Loh kok bisa, Tat? Ya karena kita nggak berteman dengan mereka. Atau mungkin memang orang tuanya nggak mendidik pertemanan dengan anak-anaknya. Makanya Allah tawarkan dengan bahasa yang jelas. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalimatnya wasahib. Sahib apa artinya? Teman. Dan temani kedua orang tuamu ma'ruf. Ma'ruf yang transparan gitu loh. Orang tua kita terang-terangan berteman sama kita loh. Nah, saya nggak tahu kalau yang pernah tinggal di komplek atau tinggal di penduduk yang padat penduduk itu. Dulu orang tua kita itu sudah mandiin kita Pak sore-sore itu, dan dipakaikan baju yang menurut mereka bagus lah saat itu. Masya Allah, dibedakin sampai kayak mochi gitu, betul? Bedakan. Ya, wow, digandeng kita. Orang nanya, siapa ini Bu? Anak aku ini. Dia sudah punya adik, kakaknya juga. Oh, bangga. Padahal ini anak belum menguntungkan orang memandang dia. Dari orok, bahkan dari orok, si ibu menggendong anak sambil berkata, anak raja, si ganteng, gitu ya, anak raja, babenya kuli, betul. Ya, tapi kalau ibunya yang ngomong, ya anak raja, mau bilang apa? Udah paling bagus, si ganteng, kita ngintip manusia dibilang ganteng, astagfirullahaladzim. Cuma karena orang tua nggak ada keburukan anak di mata mereka. Ini bukan cuma sekedar canda tawa ya, kita pakai bahasa itu yang memang kita rasakan dulu seperti itu gitu. Mereka bangga. Kita naik ke podium, disebut nama kita, cuma juara 17-an saja. Masya Allah. Tuh kalau saat dulu sudah ada handphone, 18 foto kita kali itu. Belum ada foto aja dulu ya. Bangga, cuma menang lomba makan kerupuk, bercerita satu kampung. Masya Allah. Pernah gak kita gandeng orang tua kita jalan ke tempat yang dia suka, orang tanya, siapa itu yang kau gandeng itu? Manusia mulia yang Allah titipkan aku melalui mereka. Manusia yang pernah mencetak generasi Rabbani, manusia yang mencetak manusia untuk beribadah kepada Allah, manusia yang Allah tunda kiamat karena istighfarnya setiap malam. Cuma dua pemandangan di muka bumi ini yang kalau kita menatap sambil berdoa. Yang pertama kita menatap Ka'bah, Allahumma antas salam wa minkas salam. Terus. Yang kedua kita menatap wajah orang tua. Allah perintahkan, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahfid lahuma janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ada dua pemandangan indah kan? Menatap Ka'bah, menatap wajah orang tua. Kalau memang kita belum mampu untuk bawa mereka ke Ka'bah, tawaf bersama mereka, hayalin deh. Ini ngayal aja enggak kita? Ngayal saja ngayal. Antum lagi senyum-senyum ada apa nih? Enggak kebayang Sat, lagi ngayal tawaf sama Umi Ana di Ka'bah ini Sat. Ngayal saja ngayal deh. Kadang kita nggak siapkan ruang di otak kita untuk sekedar ngayal buat sama mereka. Padahal terkadang sebuah kejadian berawal dari hayalan. Kita nggak pernah tahu karena Allah kan mencukupi yang dibutuhkan. Kalau hayalan sampai jadi sebuah kebutuhan, Allah bakal cukupi. Keindahan yang dicari. Bukan cuma berkeluh kesah. Buktikan bahwa kita butuh mereka dan mumpung masih ada. Masih hangat tangan mereka kita pegang. Masih hangat kita rangkul pundak ibu kita. Mereka pernah bangga memeluk kita dengan cinta. Walaupun 7 rupa wangi badan kita saat itu. Coba pernah gak dalam 1 pekan, 1 bulan ini yang masih punya orang tua, meluk orang tua dengan mesra? Meluk ayah dengan mesra. Saya merasakan beberapa hari sebelum ayah saya wafat itu, saya pengen meluk dia betul-betul. Saya peluk. Wanginya masih tercium sampai sekarang. Coba sekali-kali lakukan. Ini dalam rangka menumbuhkan keinginan untuk berbakti sama mereka gitu loh. Sehingga kalaupun mereka sudah tidak ada, nama mereka tidak terhapus dari hati kita.
Kalaupun kematian mendatangi kita, kita akan pegang anak-anak kita. Sambil kita bisikan di telinga anak kita, nak, di belakang nama ayahmu ada nama kakekmu, nak. Doakan kami. Karena tak ada lagi yang kami tunggu di lubang kubur nanti kecuali doa kalian, nak. Dan kami mempraktikkan yang Nabi perintahkan cuma satu doa yang Rasul ajarkan kepada kami, Rabbi habli minas sholihin. Tidak ada yang lain. Bukan berarti kita nggak boleh mendoakan yang lain buat anak kita, tidak. Cuma penekanannya Rabbi habli minas sholihin. Berikan kepada kami anak-anak yang soleh. Anak-anak yang soleh. Anak yang soleh, anak yang betul dalam hidupnya, soleh. Anak yang fungsinya sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka anak ini buah yang dipetik. Jadi kalau sampai anak berhajat dengan yang namanya bakti, orang tuanya memang mengajarkan berbakti. Ajarkan anak kita berteman supaya mereka tahu berteman sama orang tua merupakan penyebab datangnya banyak kebaikan. Wasahibhuma. Bagaimana anak mau berteman kalau kitanya nggak berteman sama anak kita? Ayolah, ayah-ayah nggak usah gengsi lah. Ya, jadikan anak kita teman, jadikan cucu kita teman. Bolehlah sekali-kali kita bawa anak kita yang paling sulung ini jalan berdua sama kita. Ajaklah ke sebuah tempat. Saya yakin selera kita sama anak kita mirip lah. Ya. Saya juga suka di motor. Anak saya kelas 1 sudah bawa motor trail gitu loh. Kelihatan abang sukanya di situ. Coba kita ngumpul coba sama anak. Sekali-kali kita curhat. Ayah kenapa panggil aku? Ajak aku kenapa sih ya? Ya, ayah coba pengen ngobrol aja. Kalau ke orang kan jadi aibnya. Kali kalau ke kamu jadi maklum. Ayah kamu manusia punya kekurangan. Ayah pengen tanya sesuatu sama kamu. Pengen minta pendapat sama kamu. Anaknya baru gede ditanya kayak gitu. Ayah nanya gitu loh. Oh, sekali-kali supaya dia tahu ayahnya butuh dia. Kadang-kadang kita tahu jawabannya, coba kita pancing dia untuk menjawab. Atau mungkin kadang-kadang kita nggak tahu kalau anak kita sudah mulai tumbuh dewasa. Manusia hebat, persilangan dari dua manusia hebat. Si perempuan pernah berdoa minta pasangan yang hebat. Si laki pun pernah berdoa minta kekasih yang hebat. Dua orang hebat hasil doa masing-masing melahirkan manusia hebat. Harusnya anaknya hebat. Cuma kadang-kadang keegoan kita jadi orang tua ini, kita lupa anak kita itu sudah punya kelebihan yang kadang mengalahkan kelebihan kita. Iya, ini kalau kita kurang dekat sama anak, kita nggak tahu bahwa anak kita lebih hebat dari kita. Kadang-kadang kita nggak terima, kita sekolahkan dia tinggi, dia informasikan ilmu kepada kita yang kita belum punya. Harusnya kita terima. Kalau memang kita yang buat dia seperti itu, gitu loh. Jadikan dia teman. Kalau anak sudah mengerti pertemanan dari kita, satu waktu nanti dialah teman kita dalam hidup kita. Dia orang yang nggak pernah disibukkan dengan dunia, yang mengalahkan sibuk dengan orang tua. Bahkan dia tahu bahwa yang paling indah dari hidup yang dia alami memiliki waktu bersama dengan orang tuanya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang betul-betul berpikir bahwa bakti pada kedua orang tua ini adalah ibadah yang disyariatkan setelah tauhid yang ditekankan. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Udah. Mulai hari ini jangan lagi kita hela napas di hadapan orang tua kita. Jangan. Merendahlah bapik burung di hadapan induknya. Wa qul lahumā qawlan karīman. Ajak mereka ngomong yang baik-baik udah. Jangan masalah yang kita ceritain. Ya, kita lelah di jalan, capek di jalannya, nangis kalau perlu di jalan kita, pulang senyum nemuin orang tua. Ya, jangan pernah cinta kita pada pasangan kita, pada anak-anak kita menggugurkan cinta kita pada mereka. Jangan sampai dunia yang terlaknat, yang menjanjikan banyak fitnah ini membuat kita lupa ada mata tua yang menanti kita di kampung sana. Temui mereka, ambil tangannya, rasakan wangi kulitnya, cium. Karena kita nggak tahu, mungkin sebentar lagi daging bangkai yang kita cium dari mereka.
air mata, nggak menghidupkan mereka. Silakan yang mau ditanyakan. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Fadhal. Yang hadir pada hari ini ada yang orang tuanya masih hidup, pasti banyak. Tapi yang usianya paling tua dan selalu ada hubungan dengan dia, ada. Usia orang tua antum berapa, bayangin ya. Kemudian antum baik hubungan dengan dia, dia ada di kampung sana, masih ada? Ada. Ada. Usia berapa orang tua Pak? 90, Masya Allah. Masih ada Pak? Barakallah. Antum? 90? 84 orang tuanya. Oh, Masya Allah. Ini 90 nih. Masih bagus hubungannya Pak sama beliau Pak. Ayah ibu? Enggak, ayah atau ibu itu? Ayah masih ada. Masya Allah, barakallah. Baik hubungan antum dengan dia. Ini kirim salam dari Ustaz Sufan. Ini ada emas. Nanti antum kasih waktu sama beliau nanti ya. Masya Allah. Semoga dimuliakan antum. Barakallahu fikum. Hayakallah. Masya Allah. Bukan masalah emasnya nih, penghargaan buat orang tua yang masih ada. Ya, orang tuanya mendidik beliau. Antum usia berapa Pak sekarang? Sitin 60 beliau usia sekarang, terdidik oleh orang tua sampai di usia 60 mau duduk di majelis ilmu. Ini tidak main-main. Karena nggak sedikit anak yang masih remaja pun lagi healing ini gitu. Ini nggak gampang, makanya saya hargai Masya Allah, dan semoga kita seperti itu, punya anak-anak seperti beliau yang di usia tidak muda lagi duduk di majelis ilmu, betul? Masya Allah. Atau yang masih punya ibu yang paling usianya tua ada? Antum berapa usia ibu antum? 65. Ada yang lebih dari 65 ibunya? Berapa Pak? 71. Antum? 72. Waduh, mepet-mepet ini. Antum? 84 ibunya. Wow. Bagus hubungan antum dengan beliau Pak. Masya Allah, subhanallah. Bro, ana pengen nanti, ana nggak meremehkan antum rezeki banyak mungkin ya. Ada sedikit amplop dari Ustaz Subhan, nanti belikan sesuatu lah buat ibu. Ya, kirim salam dari ana. Semoga Allah muliakan kita semua insyaallah. Barakallahu fikum. Naam, Masya Allah. Taib ya. Atau pada malam hari ini ada yang datang bawa orang tuanya, bawa ayahnya atau ibunya ikut kajian bareng, ada? Ada. Antum bawa siapa? Ibu. Bawa ibu. Abah sama Umi. Wow, Masya Allah. Dua-duanya Abah sama Uminya dibawa sama beliau ini. Barakallahu fikum. Tempat antum jauh tinggal di mana? Tinggal di mana antum? Dekat sini? Oh. Bro, ganti ongkos berangkat kemarinnya bro. Ganti bahan bakarnya bro. Masya Allah. Atau punya orang tua sekarang hadir di sini kita nih, dia sakit, dia sedang sakit. Antum, badan antum di sini, tapi hati antum di sana. Karena pikiran antum belum beliin obat karena nggak punya uang untuk beli obat. Ada? Nggak usah malu, nggak apa-apa. Orang tua antum sakit, nggak punya uang buat beli obat, ada? Ada? Fadhal. Nggak ada, alhamdulillah. Kalau sehat semua insya Allah ya. Kita baca dulu ya. Barakallah. Itu barakallah. Nah. Oh gitu. Baik. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya Ustadz, bagaimana sikap terbaik saya sebagai anak yang di perantauan yang ingin kembali dan berbakti kepada kedua orang tua, namun orang tua mendorong untuk tetap berkarir. Ya sudah, lakukan apa yang beliau inginkan. Beliau ingin antum sukses, buktikan bahwa antum bisa sukses. Bangga punya orang tua yang mensupport seperti ini. Kita hidup di zaman milenial akhi, dan gampang sekali ya, jadikan handphone kita ini alat bantu buat dialog tiap hari sama orang tua. Bisa, bukan nggak bisa. Kemudian jangan banyak berkeluh kesah sama orang tua ya. Qaulan kariman, kalau ngomong sama orang tua ngomong yang baik-baik. Kalau kita berkeluh kesah sama guru kita,
Dulu Imam Syafi'i datang ke gurunya Syekh Waqi, syakautu ila Waqi' su'a hifzi. Datang ke guru. Jangan susah ke orang tua, senang ke teman, jangan. Kita pernah minta didoakan punya motor, sudah punya motor sekarang. Foto dengan motor tersebut, saya mau berangkat dulu mah. Doakan motor ini yang bakal bisa menaklukkan dunia nanti mah. Doakan tahun ini kita umroh mah. Masya Allah. Subhanallah. Ya betul-betul Allah muliakan insya Allah. Jadi beruntunglah kalau masih punya orang tua yang mensupport seperti itu. Izin bertanya Ustaz, ana bekerja di lingkungan yang jauh dari masjid, namun ada musola untuk sholat 5 waktu di kantor. Pada waktu sholat kebanyakan kawan agak menunda sholat. Apakah sikap ana setelah mengajak mereka untuk segera sholat namun bertolak sholat sendiri, mengejar awal waktu? Ya gini sih akhi, mungkin kalau ini di mana di kantor sholat zuhur biasanya ya, antum juga mesti berilmu ya. Ada 2 sholat yang bisa diulur sebenarnya. Yang pertama zuhur, yang kedua isya. Kata Nabi, abridu bizuhri, dinginkan waktu zuhur. Boleh diundur sedikit, abridu, dinginkan waktu zuhur. Atau kalau isya makan dihidangkan, suruh makan dulu baru sholat. Antum yang lain ya akhi, lain, yang lembut. Mungkin kondisinya seperti itu. Ada yang harus turun dari lantai sekian ke bawah, ada yang mesti wudhu dulu atau apa dulu. Tapi kalau ternyata memang mereka ini tetap di meja kantor, tidak datang ke musola, lain hal. Ya, lihat dulu sebabnya. Karena jangan sampai nanti orang melihat agama dari kita ini menakutkan. Baik menurut kita, tidak baik menurut mereka. Tetap ada hukum sebab akibat yang bisa dimaklumi nantinya. Ya, semoga Allah mudahkan hidayah buat kita semua insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu saya sering sedih karena melihat perubahan pada saya dan istri saya, termasuk perubahan penampilan seperti berjenggot, celana di atas mata kaki, cadar, dan hijab syar'i yang digunakan istri saya. Bahkan beliau sempat menetes air mata. Apakah saya termasuk durhaka Ustaz? Jadi ini cerita antum kayak ceritaannya Abu Hurairah ini, kayak ceritaannya Mus'ab bin Umair, kayak ceritaannya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sahabat-sahabat Nabi juga ngalamin ketika mereka jadi baik dengan agama, kebodohan orang tua akan agama membuat dirinya menjadi hakim buat kebaikan yang Anda lakukan. Makanya gini sama orang tua nih ya, harusnya kita pertontonkan yang pertama kali efek baik ibadah kita tuh orang tua kita. Jadilah anak yang sukses dunia dan akhirat. Jangan bergantung sama orang tua. Banyak di antara kita ini kadang-kadang kalau dapat ilmu, ngaji, pulang ke rumah, jadikan orang tua sebagai murid. Salah. Kita makan di meja makan punya orang tua kita, di rumah orang tua kita, yang masak orang tua kita, sambil ngunyah ngomel. Mak, dengerin ini mak ya. Kalau Allah, ya nggak bisa. Mereka belum bisa memetik hasil dari apa yang mereka miliki dari diri kita, nggak bisa. Coba kalau antum gandeng tangannya dengan janggut yang antum punya atau hijab yang istri antum miliki sambil keliling Ka'bah, bohong nggak termehe-mehe hatinya. Makanya Nabi mengatakan apa? Tahadu tahabu, saling memberi hadiah timbul cinta. Orang tuamu tuh pernah nenamu ke tetangganya ketika Idul Fitri, ngelihat parcel di rumah tetangganya banyak, hati kecilnya juga, kalau anakku ngasih parcel seneng, sekedar parcel. Saya masih ingat ada beberapa orang tua yang saya langsung datang ke tempatnya, saya bawain beberapa kebutuhan Idul Fitri waktu itu ya, sebelum Idul Fitri itu, karena memang kita suka bagi-bagi dengan biker ini, saya langsung yang bagi. Itu ada beras yang kita kasih sampai dicium sama orang tuanya. Ya Allah, udah lama nggak nyium beras wangi. Tak jantung sih, Allah. Ini anaknya kemana? Anaknya kemana? Bukan tugas saya bukan anaknya. Cuma saya punya rasa empati, ada orang tua yang susah. Sama seperti anak sekolah, bukan tugas guru ngedidik anak, orang tua punya tugas. Makanya orang tuanya belajar juga.
Sama dengan perempuan yang bikin majlis taklim, bukan tugas ustadz nasihatin mereka, suaminya yang nasihatin sebenarnya. Maka jangan rubah peruntukan tersebut gitu loh. Ini orang tua banyak. Sampai ada saya tiap 2 bulan saya di Saudi, ibu-ibu dekat Ustaz Subhan, tolong bimbing saya muter Ka'bah, tolong Ustaz, tolong. Ya Allah, saya bilang ini anaknya mana? Anaknya mana? Sampai ada orang tua merengek minta dituntun sama orang lain. Masya Allah. Bahkan sampai ada orang tua kemarin mau haji, anaknya nggak ada yang mau menjadi mahramnya, padahal dibayarin. Aku sibuk, aku nggak mungkin. Allahu Akbar. Kebayang tidak? Wajar kalau keriduan nggak turun dari langit ini. Karena kita kacang yang lupa lanjaran. Kita mutiara yang menggelinding meninggalkan cangkang. Itu yang terjadi. Masya Allah ya. Jangan jadilah orang yang berpikir memberi bukan mengambil. Karena sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Karena kita ada event lain di sini, anak nggak bisa bacakan semua nih ya. Ya karena kita ada kegiatan dengan MBI yang harus membagi-bagi motor ya. Nggak tahu bagi-baginya motor ya. Nanti yang nggak terbaca ya, nanti biasanya Anda buatkan video pendek di Instagram usb.bawazir. Jadi jawaban-jawaban dari pertanyaan ini saya bikinkan video pendek, mungkin dengan canda tapi serius, supaya bisa disimpulkan nanti insya Allah ya. Itu aja kali ya yang Anda bisa sampaikan buat Anda pribadi. Allah, Anda minta maaf kalau ada kekurangan. Kesempurnaan hanya milik Allah. Jaga ukhuwah di antara kita ya, jangan lelah saling mendoakan. Doakan diri kita, doakan keluarga kita, doakan orang tua kita, doakan. Minta yang terbaik sama Allah. Dan doakan pula muslim di Bali ini semoga tetap istiqomah ya, betul-betul kuat dalam keagamaan. Dan doakan negeri kita tercinta Indonesia agar Allah jaga ukhuwah kebangsaannya. Doakan para pemimpinnya agar dijaga dan diberikan hidayah oleh Allah insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Kajian ini saya tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.